Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azim fi qadrih, al-aziz fi qahrih, al-alimi bihalil abdi fi sirrihi wa jahrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqamatan li dzikrih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us fil birri ilal khalqi fi barrihi wa bahrihi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in lahum bi ihsanin salim tasliman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dan bisa melanjutkan dari pelajaran kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang niat, bahwasanya segala amal itu tergantung pada niatnya. Segala amal tergantung pada niat. Hal-hal yang bersifat mubah atau boleh atau aktivitas sehari-hari seperti tidur, makan, minum, istirahat. Aktivitas-aktivitas itu bisa menjadi atau bisa bernilai ibadah kalau kita niati dengan niat yang baik. Kita niat tidur agar ketika bangun tubuh kita bisa lebih segar untuk ibadah. Biar nanti ketika ibadah nggak ngantuk, biar nanti kita tidur, kita niat agar bisa mengistirahatkan tubuh kita agar sehat selalu sehingga ibadah bisa selalu sempurna dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita niatkan semua kegiatan kita seperti misalkan kerja, ya kita kerja mulai dari pagi sampai sore, kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal, untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka semua kegiatan kita ketika bekerja itu akan jadi amal ibadah. Nah, jadi segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Itu adalah kesimpulan dari hadis pertama. Sekarang kita lanjut ke hadis yang kedua. Al-Islam wal iman wal ihsan. An Umar bin radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin itala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar, beliau berkata, suatu ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah di suatu hari, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyabi, laki-laki yang sangat putih bajunya. Bersih ya, putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Berarti ini orang tiba-tiba datang orang yang sangat rapi gitu ya. Bajunya rapi, putih, bersih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak
bahwasanya dia itu bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kita para sahabat juga tidak pernah melihat orang itu, tidak pernah kenal dengan orang itu. Jadi bukan orang daerah sini gitu ya. Jadi sahabat itu nggak kenal dengan orang itu. Istilahnya kan bukan dari kota itu gitu. Bukan dari kota sini. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Yang mana secara akal, logika gitu ya. Kalau bukan orang sini ya berarti kan orang dari luar kota ya, atau dari orang perjalanan jauh. Dan biasanya kalau perjalanan karena kotanya itu kan ya kecil gitu ya. Jadi pastinya kalau ada orang yang datang kemudian menginap atau istirahat itu pastinya udah tahu semua gitu karena dulu itu kota juga nggak terlalu besar. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu sahabat. Tiba-tiba datang ke majelis itu, orangnya rapi ya. Kalau misalkan di Arab itu ya teman-teman ya, di Arab itu antar kota ke kota itu pasti ya melewati padang pasir. Beda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia antar kota ke kota itu ya deket gitu kan. Ketika kita keluar kota A ya udah kita masuk kota B ya. Kita keluar kota A otomatis masuk kota B kan seperti itu. Gandengan ya. Kalau di Arab enggak. Ketika kita keluar kota kita akan masuk ke gurun pasir. Perjalanan panjang baru masuk kota berikutnya. Intinya apa? Intinya di sini ini siapa gitu, gak masuk akal gitu kan, orang dari luar tapi kok pakaiannya masih rapi. Hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang, kemudian duduk di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasna darubataihi larubataihi. Dia menyandarkan kedua lututnya. Wawadua kafaihi ala fakhridaihi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Jadi kayak orang apa ya, orang kayak orang sungkem gitu lah. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Jadi orang tiba-tiba datang, tiba-tiba duduk di depan Nabi, kemudian langsung tanya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tuqima shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasul menjawab, Islam itu ya kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tuqima shalah, mendirikan salat, wa tu'taz zakat, membayar zakat, wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan juga haji. Istata'ta ilaihi sabila, yang mampu. Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, shadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kaget ini para sahabat. Ini ada orang datang, tanya, Rasulullah menjawab, kemudian orang ini bilang, ya kamu benar. Jadi seakan-akan si penanya itu udah tahu, sudah tahu gitu, kayak orang ngetes ya, bertanya ngetes itu kan ya dia sudah tahu kemudian tanya.
Kemudian ketika dijawab, ya betul. Ini sahabat takjub gitu loh. Siapa orang ini gitu ya? Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Qala akhbirni anil iman. Kemudian tanya lagi si orang lelaki ini. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Si laki ini bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Rasulullah menjawab, iman antuk mina billah, ya, kamu iman kepada Allah, percaya, wa malaikatihi, percaya pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan para rasul-rasulullah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, dan yang terakhir adalah iman kepada qadar, baik qadarnya itu adalah yang baik-baik ataupun wa syarrihi dan yang jelek. Iman kepada takdir, baik takdir itu baik maupun jelek. Qala sadaqta. Kemudian si lelaki ini juga menjawab lagi, betul kamu. Seperti itu ya. Jadi tanya-tanya, dijawab sama Nabi, kemudian lelaki ini bilang, ya betul kamu. Jadi seakan-akan si lelaki ini sudah tahu jawabannya. Si lelaki misterius ya, karena sahabat gak ada yang kenal. Kalaupun dia itu dari luar kota ya nggak mungkin bisa serapi itu gitu ya. Jadi kayak di luar akal gitu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian lagi itu bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Qala Nabi menjawab, anta ubudullah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah hendaknya kita beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Jadi ibadah seakan-akan melihat Allah. Sehingga kita akan khusyuk dalam beribadah. Tidak lagi riak terhadap pandangan manusia. Ya, pokoknya isi ibadah ikhlas karena Allah. Seakan-akan udah berhadapan dengan Allah. Seakan-akan. Sehingga ini wujud dari sebuah ibadah yang dilakukan secara khusyuk. Orang bisa khusyuk karena orang itu ya seakan-akan melihat Allah gitu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak mampu mengandai-andai bahwasanya bisa melihat Allah ya, jika tidak mampu, maka yang kedua adalah ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Jadi beribadahlah seakan-akan Allah itu melihatmu seperti itu. Itu adalah arti dari ihsan. Dan ini juga umum ya, umum dalam artian dalam aktivitas sehari-hari kita ketika kita membayangkan bahwasanya kita bisa melihat Allah ya, maka kita akan malu yang namanya berbuat maksiat. Atau mungkin kita ambil yang level kedua gitu ya, seakan-akan Allah melihat kita ya, kita nggak akan mungkin bisa maksiat ya, malu ya. Nggak ada orang, setiap puasa nggak ada orang mau mokel ya, mau makan gitu ya. Oh iya malu gitu, seakan-akan Allah melihat kita. Mau bermaksiat juga malu, seakan-akan Allah melihat kita. Maka ini adalah dasar dari sebuah ketakwaan, penyempurnaan. Setelah Islam, setelah kita iman, maka yang terakhir adalah ihsan.
Kemudian qala, lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an-nisa. Beritahu aku tentang tanda hari kiamat. Oh, bukan. Anissa tentang hari kiamat. Qala kemudian menjawab, Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tanya dan yang ditanyai, ya, lelaki tersebut atau Nabi Muhammad itu tidak tahu. Jadi ketika ditanya tentang hari kiamat, maka kapan hari kiamat itu terjadi, maka ya tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada budak perempuan itu mengandung dari anak majikannya. Ya, ini dulu ketika akhir-akhir masa perbudakan banyak terjadi. Gitu ya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, yang berarti tandanya ini sudah ada, bahkan adanya sudah dulu gitu ya. Berarti sekarang yang bisa disebut kita itu sudah dekat dengan hari kiamat. Kita ini sudah hidup di masa-masa akhir ya, zaman-zaman akhir. Tapi dekatnya itu berapa tahun, berapa puluh tahun ya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tapi inilah kita sekarang sudah hidup di zaman akhir. Wa antarul hufata luratal alata ri'a asyaiyata tawaluna fil bunyan. Kemudian kamu bisa melihat seorang yang miskin, tidak pakai alas kaki, mengembala kambing. Intinya adalah melihat orang yang miskin. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membuat rumah atau bangunan. Orang miskin berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Nah, di sini intinya apa? Intinya kebalik. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika banyak orang miskin itu bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Sehingga kalau ada masa di mana semua orang itu udah kaya gitu ya, itu berarti sudah dekat tanda-tanda kiamat. Misalkan orang miskin sekarang masih ada gitu ya, dan yang penerima zakat itu sudah masih banyak, ya berarti ya insya Allah hari kiamat masih jauh gitu ya. Tapi kalau sudah mau zakat kita bingung taruh kemana ya, semua orang sudah kaya, itu juga merupakan tanda-tanda. Sumantolako, kemudian pergi orang itu tadi. Falabistu malian. Sumakola ya Umar, atau dari Manisail ya. Setelah orang itu pergi, kita diam sejenak. Kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, ya, ini Umar bin Khattab. Nabi bertanya, atau dari Manisail, apakah kamu tahu siapa tadi yang tanya? Ya. Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu.
Kemudian Nabi menjawab, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah sesungguhnya tadi itu adalah malaikat Jibril. Orang laki-laki tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Maka Jibril itu datang pada kalian, mengajari kalian terhadap agama kalian. Rawahu Muslim. Jadi tadi itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki yang syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sya'ri. Sangat rapi, putih, bajunya putih, semua serba putih, rambutnya hitam. Itu adalah hadis yang kedua. Ahamiyatuhu. Poin pentingnya. Ada hadis adi mustamala jami' wadhaifil a'mal al-dhahira wal batinah. Wal musyar'iyya kulliha rajatun ilaihi tasyabbi'ah minhu. Lama tadammanahu man jama'ahu ilmi sunnah fahuwa kal umli sunnah. Kama sumidil fatihahul Quran lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran. Jadi salah satu ulama bernama Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup semua tentang agama Islam, baik itu amal yang zahir maupun amal yang batin. Sebagaimana Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, inti Al-Quran itu bersumber di Al-Fatihah, maka sumber dari sunnah atau hadis itu adalah hadis ini. Jadi ini bisa diibaratkan umul hadis, karena di sini lengkap ya. Ada yang menjelaskan tentang Islam, kemudian menjelaskan tentang iman, kemudian ihsan, tanda hari kiamat. Bahkan ada salah satu ulama itu bisa mengarang satu kitab ya, hanya menjelaskan hadis ini. Jadi hadis ini kalau dijelaskan secara detail makna per maknanya gitu ya, itu bisa jadi satu kitab. Sehingga ya kita belajar tentang hadis ini ya merupakan sebuah rangkuman bagi kita, pedoman bagi kita dalam mempelajari agama Islam itu sendiri. Jadi ini sudah menjadi pokok dari hadis ya. Semuanya tercakup dalam hadis ini. Subhanallah. Fiqhul hadis. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang tersirat di hadis tersebut, yang pertama adalah tahsinus siyab wal haid. Dengan memperbagus pakaian ya, dan juga keadaan kita gitu ya ketika kita mau belajar ilmu. Yes, tahsinu irtida siyab an-nadhifa wa tatayyub birraihah zakiyah lidukhulil masjid wa huduril majalis. Kalau mau masuk masjid, mau hadir di majelis-majelis ilmu, maka kita harus memperbaiki baju kita gitu ya. Memakai tatayyub, memakai minyak wangi ya, dengan bau yang wangi ya ketika mau masuk masjid atau hadir di majelis ilmu. Wa ta'addub fi majalisil ilmi wa ma'al ulama. Juga beradab, beretika, bersopan santun ketika kita berada di majelis ilmu. Dan juga ketika kita bersama para ulama. Inna Jibril alaihi salatu wassalam ata mu'alliman linnas bihalihi wa maqalihi. Karena malaikat Jibril ya, itu datang mengajarkan manusia
baik dengan keadaannya dan juga dengan perkataannya. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang meninggalkan amaliyah ini gitu ya. Jadi pergi ke masjid atau ke majelis ilmu itu dengan pakaian yang seadanya gitu ya. Memang bukan menjadi syarat wajib ya, tapi ini sebagai bentuk sebagai sopan etika ya, adab sebagaimana yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril dalam hadis ini gitu. Bahwasanya kalau mau menuntut ilmu lebih baik memakai pakaian yang baik, wangi gitu ya. Gimana kalau belajarnya lewat Zoom gitu ya. Nah, juga sama teman-teman. Ketika kita sudah masuk dalam satu room yang ada di Zoom, meskipun kita dari tempat-tempat yang berbeda, tapi kita bisa saling melihat, bisa saling mendengar, maka itu sudah bisa menjadi atau bisa disebut sebagai majelis ilmu. Ya. Maka hendaknya ya juga ketika kita meskipun lewat Zoom ya, maka ketika kita mau menuntut ilmu ya kita harus memperbagus pakaian kita, bersih. Agar apa? Agar ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Hanya akan masuk ke tempat-tempat yang bersih. Minimal dari pakaian kita bersih, ya itu maka belajar itu akan jadi lebih semangat. Coba kalau misalkan kita bangun tidur gitu ya, tiba-tiba langsung Zoom, ya rasanya keringetan dan sebagainya itu ya nggak semangat. Ya. Beda dengan orang yang mungkin mandi terlebih dahulu, pakaian bagus, siap-siap, sudah bersih semua, ya pakai buku catatan, ya khusus. Nah maka insya Allah semua hal itu akan menjadi amal ibadah bagi teman-teman. Dan di sini masih banyak sekali ya, karena waktu kita sudah tidak mencukupi, nanti akan kita lanjutkan untuk hadis ini ya di pertemuan selanjutnya. Karena hadisnya panjang dan di sini ya, merupakan hadis yang inti gitu ya. Jadi penjelasannya itu bisa sangat luas gitu karena dan nggak mungkin bisa dijabarkan dalam sekali sharing gitu ya. Karena ada ulama yang dari hadis ini aja itu bisa sampai mengarang satu kitab ya, khusus dari satu hadis ini gitu ya. Jadi alangkah baiknya mungkin nanti untuk penjelasan bisa saya tambahi satu atau dua pertemuan lagi khusus untuk hadis ini, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting teman-teman. Mulai dari Islam, iman, ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Baik, semoga teman-teman yang hadir pada siang hari ini bisa diberi ilmu yang bermanfaat, segala hajatnya dikabulkan, segala hambatan ataupun masalah segala dipermudah dan bisa diselesaikan. Kita akhiri majelis pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fina ma'udah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ahwali wal afat wa rabbilana bi jamal hajat wa qur'an wa tuballighuna bi sallallahu alaihi wa sallam khairat hayati wa umat inna sallallahu Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al-maut
Allahumma hawwin 'alaina bi syarratil muqaddarat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, jadi nanti pertemuan selanjutnya masih akan tetap membahas hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.